Pada suatu malam, seorang pria mengangkat panggilan dari salah seorang rekannya dan dikabarkan Randall Locke sudah meninggal. Setelah mendapat kabar tersebut, si pria langsung membakar rumahnya sendiri. Tiga bulan berlalu, sebuah keluarga kecil sedang melakukan perjalanan ke hunian baru di luar kota, memperkenalkan seorang ibu, Nina Locke, dengan tiga anaknya, Tyler, Bode, dan Kinsey. Mereka tampak sangat antusias tinggal di rumah baru. Sebagai informasi, rumah yang akan mereka tinggal ini merupakan rumah warisan leluhur. Mau dengar sisi seramnya? Ayah mereka, Randall Locke, sebelumnya meninggal dunia dan ada kaitannya dengan rumah warisan leluhur Key House. Sampai di kota Massachusetts, keluarga Locke mampir sebentar ke swalayan untuk membeli beberapa cemilan. Cukup membuat kagum, begitu petugas melihat nama keluarga Locke, barang belanjaan mereka langsung digratiskan. Sepertinya pengaruh keluarga Locke sangat besar di kota ini. Begitu Nina dan ketiga anaknya sampai di depan rumah, Duncan langsung menyambut ipar dan keponakan-keponakannya yang baru saja tiba. Mereka diajak berkeliling, diberikan full akses, pokoknya bebas melakukan apapun di rumah warisan ini. Sedikit pengetahuan, garis keturunan Locke rata-rata adalah orang yang berprestasi. Pindah sejenak ke adegan masa lalu ketika Randall masih hidup. Pada suatu sore, kediaman Randall kedatangan tamu yang notabene mereka kenal, Sam Lazar. "Aku kemari untuk bertemu dengan Randall," ujar Sam. Begitu mereka bertemu, Sam minta semua informasi tentang rumah warisan Key House. Randall berusaha menenangkan Sam karena di tangan pemuda ini ada senjata api. Namun sayang sekali upaya tersebut gagal total. Berhubung dapat fasilitas full akses, Bode yang masih cilik mengeluarkan semua jiwa eksplorasinya. Dia mendatangi sebuah ruangan yang ada sumur tuanya. Karena iseng dan mungkin jiwa imajinatifnya sangat tinggi, Bode menyapa imajinernya dari mulut sumur. No! Are you my echo? I am Bodhi. Nina sedang membahas soal proyek dan rencana menjual rumah Key House bersama Duncan. Perlu diketahui, kondisi ekonomi Nina saat ini tidak baik-baik saja. Tak lama kemudian, pembahasan tersebut terhenti karena mereka mendapat kabar tidak enak dari Bode. Nina langsung pergi memeriksa area sumur untuk memastikan apa benar yang dikatakan Bode soal suara misterius tersebut. Pas diperiksa, ternyata tidak ada apa-apa. Lebih lanjut, Bode diberitahu agar menjauh dari ruangan ini karena banyak barang tua yang dari segi keamanannya kurang cocok bagi anak-anak. Pagi harinya, setelah anak-anak bersiap untuk masuk ke sekolah baru, Duncan menyerahkan kunci Key House kepada Nina karena dia harus pergi keluar kota. Mulai hari ini dan mungkin untuk sementara, Nina yang berkuasa atas rumah warisan keluarga Locke. Sayonara, Key House. Sementara kakak dan ibunya sedang beraktivitas di luar, tinggallah Bode sendirian di rumah. Pengalaman aneh kembali dirasakan oleh bocah kecil ini. Sekarang Bode jauh lebih tenang dan tidak takut lagi. Tanpa ragu ia mendatangi lokasi sumur, bahkan berdialog dengan penunggu lubang tersebut. "Di rumahmu ada banyak kunci ajaib," ucap si penunggu sumur kepada Bode. Lebih lanjut, penunggu sumur menyebutkan ciri-ciri kunci dan minta pertemuan mereka dirahasiakan. Enggak pakai lama, Bode langsung mengambil aksesoris kakaknya yang diduga kunci misterius. Setelah berhasil dicuri, Bode memegang erat benda tersebut dan mengucapkan permintaan sebagaimana cerita si penunggu sumur kalau kunci misterius yang ada di rumah ini bisa melakukan apa saja. Ternyata bukan begitu cara pakainya. Kunci tetap harus dimasukkan ke dalam lubang, barulah permintaan kita akan terwujud. Berhubung Bode sangat menginginkan toko es krim, keajaiban pun langsung tampak di matanya. No way. I'll have a scoop of vanilla on a sugar cone, please. Bode langsung menceritakan kepada sang kakak soal kunci ini. Apakah Kinsey percaya? Tentu saja tidak. Bode disuruh praktekkan dan hasilnya zong. Ya, kunci ajaib itu tidak berfungsi lagi. Malam harinya di dapur, Bode kembali menemukan kunci, tepatnya di dalam wastafel. Setelah itu ia mendatangi sumur untuk menceritakan pengalamannya. Jadi menurut penjelasan si penunggu sumur, segala sesuatunya bisa terwujud apabila kita sendiri sudah pernah mengalaminya. Contoh, permintaan Kinsey sebelumnya berdiri di depan menara Eiffel, sementara ia sendiri belum pernah ke sana. Otomatis semua itu tidak bakal terwujud. Ini bukan film Doraemon, kawan, kata penunggu sumur.
Selanjutnya, Bot menanyakan soal kunci lain yang baru ditemukan. Lagi-lagi menurut si penunggu sumur, kunci tersebut berfungsi untuk mempertemukan kita dengan orang yang sudah meninggal. Dalam hal ini, Bot sangat rindu dengan mendiang ayahnya. Mungkin bisa saja Bot gunakan kunci ajaib untuk bertemu ayahnya. Beritahu ibumu soal kunci, tegas si penunggu sumur yang diberi nama Echo tersebut. Setibanya di rumah, Bot langsung mempraktekkan semua yang dikatakan Echo. Percobaan pertama gagal, lalu bagaimana yang kedua? Mom! Come here! What's wrong? What is this? Some kind of optical... Mom? Merasa ibunya dalam masalah, Bot langsung menemui Echo untuk minta petunjuk. Kali ini beda dari biasanya dan wow, Echo muncul dengan penampilan yang mengagumkan. Kasihan Bot masih kecil, ayo kita selamatkan ibumu. Jika semua sudah berhasil, kau harus memberiku kunci kemana saja, kata Echo. Bot langsung memberikan kunci kepada Echo, berharap dia bisa menolong ibunya. Kembali ke rumah, Bot terpaksa menceritakan sekaligus minta bantuan kepada dua kakaknya. Tanpa ada perdebatan, mereka langsung membantu. Tyler masuk ke dalam cermin dan bertemu dengan ibunya. Singkat cerita, setelah sedikit susah payah, Nina berhasil ditarik keluar. Mom, close your eyes. Just follow my voice. Keep going. Keluar dari cermin, Nina sama sekali tidak ingat kalau dirinya sempat terjebak di sana. Sontak, ketiga anaknya auto merasa heran, ada apa dengan ibu mereka. Sementara itu Sam saat ini mendekam di penjara. Suatu hari dia kedatangan seorang pembesuk yang tidak lain adalah... I told you I'd come see you. Tampaknya sulit meyakinkan Kinsey bahwa semua yang terjadi murni tanpa dibuat-buat. Untuk yang berikut ini, Bot kembali membuktikan kepada Kinsey dan berhasil. Kinsey melihat dirinya versi jahat di dalam cermin. Tyler yang tiba-tiba melihat aksi ini pun segera menghentikannya. Bot kembali berimajinasi, kali ini ia berlagak seolah jadi kesatria yang sedang beraksi. Awalnya dia sempat sedikit ketakutan mendengar ada suara dari balik pintu, kemudian... Selanjutnya, Bot kembali mendapat petunjuk. Kali ini kunci ketiga berhasil ditemukan dari dalam vakum pembersih. Kita lihat sejenak si cantik Echo pasca bebas dari sumur tua. Sepertinya wanita ini jahat, tidak seperti parasnya. Sejumlah aksi kriminal dilakukan, mulai dari mencuri sampai menghilangkan nyawa lelaki. Apa yang sebenarnya diinginkan Echo? Pertanyaan serupa apa yang ada dalam pikiran Bot. Dia mendatangi toko barang antik dan menjual salah satu kunci. Pemilik toko sepertinya tidak tertarik, tapi suka melihat Bot memiliki benda kuno. Sebagai bentuk apresiasi, si pemilik toko ingin memberikan Bot hadiah. Tapi coba lihat yang mau dilakukan bocah ini kepada si pemilik toko. Here. Pulang ke rumah, Bot menyiapkan perangkap lalu meletakkan kunci ajaib di sana. Setelah itu dia mulai melihat ada lubang kunci di leher belakangnya, sama seperti pemilik toko barang antik tadi. Echo kembali dan sekarang baru diketahui kalau jebakan yang dibuat Bot hanya untuk wanita cantik ini. Bot sekarang sudah tahu kalau Echo bukan teman baik dan ingin mengurung wanita tersebut di tempat asalnya. Echo yang mengetahui kedoknya sudah diketahui, merasa tidak senang. Dia sampai tega mencekik Bot yang masih kecil. Di meja makan, Nina dan Duncan sedang mengobrol berdua. Nina sangat ingin tahu tentang Sam dari mata Duncan, tapi tampaknya adik kandung Randall ini tidak tahu banyak. Tiba-tiba Kinsey pulang, dia tidak singgah di meja makan karena harus membersihkan properti syuting. Kebetulan Kinsey bersekolah di jurusan Performing Arts. Begitu sampai kamar, Kinsey teringat kenangan bersama sang ayah, tepatnya pada momen dirinya diberi hadiah gelang. Momen tersebut sangatlah mengesankan bagi Kinsey dan sulit terlupakan. Bot melanjutkan niatnya yang sempat tertunda, memasukkan kunci ke leher belakang. Setelah dimasukkan, ruh Bot keluar dari tubuhnya. Meski awalnya dia sempat heran, namun tidak membuatnya merasa takut. Bodhi.
Tenang, ini yang gak sehoror yang kalian bayangkan. Bahkan ini jauh berbanding terbalik. Lihatlah, peti raksasa tadi rupanya menyimpan ruangan permainan di dalamnya. Semua itu adalah sisi baik atau sisi kegembiraan dari dalam kepala Bot, atau bisa juga disebut pustaka kenangan. Bahkan mereka bisa masuk ke dalam salah satu momen berharga Bot, yaitu bertemu sang ayah. Setelah puas bertualang, Bot kembali ke jasadnya. Akhirnya secara resmi Bot menceritakan semua detail kejadian soal kunci, termasuk kehilangan salah satu di antaranya. Sekarang ketiga orang ini bersiasat untuk merebut kembali kunci dari tangan Echo. Apakah mereka akan berhasil? Sialnya, Echo mendapatkan kunci yang paling seru, yaitu kunci pintu kemana saja. Seperti sekarang, Echo hanya mencari secara random tempat yang ingin dia datangi menggunakan laptop pengunjung coffee shop. Sampai di lokasi tujuan, tiga bocah memergoki kehadiran Echo. Menghadapi anak bocah tentu saja perkara mudah bagi Echo. Cukup satu orang yang dikerjain, pasti yang lainnya langsung lari tunggang langgang. Berbanding terbalik dengan Echo, Tyler diduga mengalami efek spiritual yang aneh yang diduga disebabkan oleh kunci ajaib. Bayangkan, hanya dengan masalah sepele, Tyler sampai menghajar babak belur teman Kingsley. Feels good, doesn't it? Tyler minta maaf kepada adiknya soal kejadian tadi malam. Kingsley paham betul yang tadi malam itu bukan Tyler yang sebenarnya. Pakat punya sepakat, Kingsley test drive kunci misterius. Holy shit. Wow, dunia apa ini? Tampak unik dan fantastis. Tyler dan Kingsley sampai takjub melihatnya. Ini seperti toko ingatan, kata Kingsley. Ya, dunia tempat mereka berpijak ini ibarat dekorasi gudang ingatan Kingsley. Di antara semua kenangan, hanya kenangan dongeng sebelum tidur bersama sang ayah yang mau dibagikan Kingsley. Sayang sekali ingatan tersebut tidak bertahan lama. Sekarang pikiran Kingsley terganggu dengan sejumlah ingatan random. Sampai pada akhirnya ia terlempar ke momen kematian sang ayah dan itu membuatnya ingin cepat-cepat keluar dari sana. Saat sedang berdiri, Bot kembali dapat petunjuk tentang lokasi kunci. Kali ini kunci tersebut didapat dari gambar lukisan. Apa fungsi dari kunci kali ini? Mari kita simak bersama-sama bocorannya terlebih dahulu. I'm floating! Tyler, look at me, I'm a ghost! Woo! Yeah! Hello there. Ternyata keluar roh yang kali ini berbeda dari yang sebelumnya. Ini benar-benar roh. Bahkan Tyler tidak bisa melihat Bot. Sampai akhirnya bocah kecil ini sampai ke area pemakaman dan bertemu dengan ruh lainnya. Siapa sangka ruh tersebut adalah kakek buyut Bot. Bahkan buyutnya ini juga kenal dengan Randall. Berhubung Nina baru sampai ke rumah, Bot harus segera pulang. Tak lupa dia berpamitan. Tetangga sekaligus teman baru Nina, Ellie, tampak pergi ke area makam sekaligus lokasi sumur tua. Ellie masuk dan meletakkan sebuah kunci di bibir sumur. "Lukas, Lukas," ujar Ellie seperti memanggil orang dari dalam sumur. Lucas. Tyler panik melihat Bot terbujur di lantai. Ruh Bot yang melihat kejadian tersebut segera masuk ke tubuhnya. Begitu matanya terbuka, Bot langsung menceritakan pengalamannya kepada Tyler. Di dalam kamar, Nina kebetulan melihat buku tahunan lulusan 95. Di dalam buku tersebut ada sebuah simbol yang bentuknya sama persis dengan tato milik Sam. You're gonna tell me what I need to know about Key House. Pagi ini Kingsley tampak tidak biasa. Ia begitu semangat, seolah hari ini adalah hari yang paling bahagia dalam hidupnya. Semangat itu tidak hanya tampak di rumah, melainkan juga di sekolah. Good job, Kingsley.
Rasa penasaran terhadap simbol sebelumnya membuat Nina mengajak Ellie. Bisa dibilang Ellie merupakan satu-satunya teman mendiang Randall yang tersisa. Keduanya sepakat masuk ke dalam salah satu kamar dan di dalam kamar tersebut terdapat sebuah ruang rahasia. Sejauh adegan ini berlangsung, kedua wanita ini belum ketemu dengan simbol abjad Yunani yang dicari. Serupa dengan Nina, Bot penasaran dengan nama Lucas, kemudian ia menanyakan perihal tersebut kepada seorang tukang bersih yang sudah jadi temannya, Rufus. Remaja tersebut mengaku pernah dengar nama Lucas karena Lucas adalah mantan pacar ibunya waktu masih remaja. Saat ini Lucas sudah meninggal dunia. Lebih lanjut, Rufus menambahkan kalau ibunya memang kerap menggigau nama tersebut. Sebagai informasi, Rufus adalah putra Ellie. Meski minim informasi, Bot cukup merasa puas karena hasrat penasarannya terobati. Selain soal Lucas, Rufus juga memberitahu kalau Key House memiliki sejumlah kisah kelam, terlebih pada masa perang. Setelah itu, Bot keluar kamar dan menutup semua lubang kunci yang ada di rumah. Semua ini dilakukan agar si wanita sumur tidak bisa masuk. Bot bertemu dengan Tyler. Dalam dialog mereka, Tyler punya rencana untuk memperbaiki diri agar semangat seperti Kinsey. Semua itu tentunya menggunakan kunci ajaib. So, daripada berlama-lama, Tyler pun langsung tes mental. Kinsey mengajak gebetannya ke Key House. Bukan main, popularitas rumah warisan ini sangat legendaris, lintas zaman, sebagaimana pengakuan lelaki yang bernama Scott tersebut. Rupanya Kinsey punya rencana mengajak Scott sekaligus menunjukkan fungsi kunci ajaib. Mereka berdua masuk ke perpustakaan kenangan milik Kinsey. Kali ini momen yang dipilih Kinsey sewaktu dirinya dibawa jalan-jalan oleh Randall ke tempat rekreasi. Scott yang menyaksikan momen tersebut secara langsung merasa terharu. Malam harinya, ketika kakak beradik ini sudah berkumpul semua di rumah, Bot merasakan kehadiran Echo. Sebagai pengingat, tujuan si wanita sumur mencari Bot untuk merampas semua kunci. Echo lanjut menebar teror. Kali ini dia menggunakan api sampai pada akhirnya Echo berhadapan dengan Bot. "Berikan yang aku mau," kata Echo. "Tidak akan," tegas Bot. Bocah kecil ini pun langsung dibawa Echo ke dalam kobaran api. Tyler coba menolongnya tapi terpental. Jadi kunci ini tidak bisa dirampas, harus pemilik langsung yang menyerahkannya. Echo menyerah, aksinya menakut-nakuti Bot gagal total. Kemudian ia pun langsung meninggalkan lokasi. Tempat pemberhentian Echo selanjutnya adalah penjara. Sepertinya Echo akan membebaskan Sam dari tempat ini. Malam harinya, Tyler merasakan hal aneh di dalam rumahnya. Keanehan tersebut juga turut dirasakan Kinsey. Kakak beradik ini akhirnya memutuskan mencari sumber keanehan tersebut. Dan surprise, Tyler dan Kinsey mendapatkan benda yang sepertinya kunci baru. Penemuan tersebut langsung diceritakan kepada Bot. Menurut petunjuk Bot, kunci yang baru ditemukan tersebut ada lubang khususnya. Dan bocah kecil ini meminta Tyler mengambilnya di tempat yang telah disimpan. Musik box, ya cuma musik box. Tyler dan adik-adiknya merasa sedikit kecewa. Sekarang mereka berupaya menyebar kunci-kunci yang dimiliki saat ini agar Echo merasa sedikit kesulitan. Di tengah aksi menyusun siasat tersebut, mendadak mereka mengetahui fungsi musik box, yaitu menyuruh orang lain melakukan apapun yang kita mau, tapi mengucapkan harus si penancap kunci. Besoknya, Kinsey menolong gebetannya untuk memberi hukuman kepada salah seorang siswi yang angkuh dan songong. Musik box dipilih sebagai senjata, si perempuan songong diperintahkan melakukan sejumlah aksi konyol. Physical comedy isn't easy, guys. Eden Hawkins, stand up. Get on the table. Sit up. Breaststroke. It's actually happening. Di rumah, Bot mulai cerita tipis-tipis kepada Duncan soal kunci sekaligus mengorek informasi dari sang paman. Sementara itu, dua kakak Bot melakukan petualangan mereka ke kompleks pemakaman.
Mereka menemukan kunci baru, lubang di pohon menjadi pasangan kunci tersebut. Look. Satu toples diambil Kinsey, tampak ayahnya ada di sana layaknya menyaksikan sebuah video di ponsel. Kemudian toples lain diambil, tampak Randall sedang asyik mengobrol dengan temannya. Singkat cerita, mereka menemukan toples lain yang berisi kejahatan masa lalu Randall. Kinsey sendiri tidak percaya melihat itu karena dia yakin ayahnya adalah orang baik. Nina mampir ke rumah guru sekolah anaknya sekaligus teman lama Randall, Joe. Masuk ke dalam, betapa terkejutnya Nina melihat Joe sudah tidak bernyawa. Nina langsung menghubungi 911. Sampai di kantor polisi, Nina mendapat keterangan kalau petugas di sini tidak biasa menangani kasus seperti Joe. Selanjutnya Nina diajak bicara di ruangan Pak Polisi untuk dimintai keterangan. Kinsey mengambil kotak kenangan yang sebelumnya ia temukan, kemudian membawanya ke hadapan Duncan. Kinsey ingin pamannya tersebut merasakan sebuah kenangan. Ironisnya, Duncan bukan merasa bahagia setelah melihat kenangan, malah justru kepalanya pusing. Ya sudah, Kinsey tidak mau memaksa. Mungkin Duncan memang sudah terlalu tua. Begitu Tyler sampai ke rumah, Kinsey langsung menceritakan kejadian yang dialami bersama Duncan. Toples ingatan yang membuat kepala Duncan pusing diserahkan kepada Tyler. Cuplikan dalam toples memperlihatkan Randall dan sejumlah orang berjalan masuk ke dalam gua laut. Penasaran dengan cahaya biru yang ada di dalam cuplikan barusan, Kinsey berencana ingin pergi ke lokasi tersebut. Berbanding terbalik, Tyler sendiri malah sudah muak dengan semua misteri ini. Secara kebetulan, akhirnya Nina bertemu dengan Ellie. Setelah sedikit basa-basi, Nina langsung menodong, "Di mana kau pada malam kematian Joe?" Ellie mengaku ada di rumah, kemudian ia meyakinkan Nina bahwa dirinya tidak mungkin membunuh Joe. Bot dapat sinyal tentang lokasi kunci misterius berikutnya, kali ini letaknya di mesin jahit. Setelah itu Bot mempersiapkan dirinya masuk ke dalam lemari dan hasilnya di luar dugaan, tidak ada apa-apa di dalam sana. Sementara itu, Nina dapat telepon dari polisi tentang kasus kematian Joe. Menurut hasil pemeriksaan, tidak ada tindak kejahatan yang terjadi di sana. Itu artinya Joe mengakhiri hidupnya sendiri. Malam ini sepertinya jadi malam terburuk di Massachusetts karena Sam bebas dari tahanan. Clash dengan Tyler bukan berarti Kinsey membatalkan niatnya pergi ke gua laut. Sejumlah teman sekolahnya diajak untuk memuaskan rasa penasaran. Setibanya di dalam gua dengan alat seadanya, Kinsey nekat mau masuk lebih dalam lagi. Kemudian keberanian Kinsey disusul oleh sejumlah kawannya yang lain. Sampai ke dalam, mereka semua takjub. Kinsey lanjut mendatangi lokasi cahaya biru. Tampak ada pintu di sana. Sepertinya tempat ini sebentar lagi akan banjir. Kinsey diajak keluar dari sini sebelum semuanya terlambat. Kinsey, we have to go. What are you doing? Get off me! It's coming up. 3. Oh God, oh God, oh God! Kinsey, the cave is full. Come on. I can't believe I made it. What about Gabe and Kinsey? Kinsey! Hey, come here.
Kinsey dan Bot mengetahui ada orang asing masuk ke rumah mereka dan belum tahu siapa. Nina membuka pintu kamar dan melihat Sam sudah ada di dalam lengkap dengan pistolnya. Kinsey mendengar suara ancaman tersebut dan sekarang dia akan menyelamatkan ibunya. Holy crap. Where are they? Sam mengutarakan keinginannya yaitu kunci dengan bentuk kepala. Bot yang mendengar permintaan tersebut langsung menyiapkannya lalu diberikan kepada Sam. Kunci yang dimaksud di sini rupanya bukan hanya yang bermotif kepala, tapi kunci kepala atau kunci utama. Bot dan Kinsey digeledah, kesabaran Sam sudah mulai habis, akhirnya Kinsey mengaku kunci yang dicari ada di Tyler. Selain itu, Bot sudah mengetahui kalau Sam kesini karena disuruh Echo. Sedikit menceritakan kehidupan Sam, lelaki remaja ini dididik keras oleh ayahnya. Wajar kalau auranya penuh dendam dan amarah. Kembali ke meja makan, Nina menanyakan arti tato yang ada di lengan Sam. Tidak ada jawaban jelas perihal tersebut. Satu hal yang pasti, Sam akan melakukan apapun demi kunci kepala. Intip sejenak kondisi Tyler. Saat ini putra sulung Nina tersebut sedang berkencan dengan Echo. Sialnya Tyler belum tahu kalau Echo adalah wanita penunggu sumur. Ketika dirinya masih dalam suasana kasmaran, mendadak Echo ngamuk dan menampakkan wajah asli. Tyler sampai ke rumah dan melihat Sam. Tanpa rasa takut, Tyler langsung bertindak heroik. Sayangnya, Sam kembali berhasil menguasai keadaan, sampai akhirnya Kinsey mengucapkan kesaksian lain. Kunci yang dicari Sam dikubur di dalam hutan. Tidak ada pada Tyler. Kinsey langsung dibawa Sam untuk membuktikan ucapannya. I bet you don't even know why you're doing any of this, do I you? said, be quiet. Spoken as the son of a liar. This is the spot. Dig. Jesus! You have your phone. Yeah. Holy shit! Sam kembali bertemu dengan Nina. Untungnya Tyler sigap, dia langsung mencolok kunci ke leher Sam. Cukup mengejutkan, Sam yang satunya tampak kooperatif, tidak seperti Sam asli. Mendengar ada suara orang datang, Sam versi dimensi lain mencabut kunci di leher Sam asli. Tak lama setelah itu, Echo masuk ke dalam rumah. Terjadi perdebatan antara Echo dan Sam, lalu berakhir dengan... There's a reason why no one loved you, Sam. Goodbye, Sam. Polisi datang ke TKP dan menemukan Sam sudah tergeletak di lantai. Yang paling terpenting saat ini, keluarga Locke semuanya selamat. Arwah Sam terbang melihat jasadnya dari atas. Rufus bukan anak kandung Ellie, melainkan anak angkat. Sepertinya keluarga Ellie punya misi khusus tinggal di dekat Key House. Sementara itu Lucas muncul. Dari wajahnya dia tampak jauh lebih muda dari perkiraan kita sebelumnya. Lucas mengatakan secara gamblang kalau Ellie terlibat atas kejahatan yang terjadi di Key House, tapi dia tidak menjelaskan detail. Sebagai selingan, kita kenalan dulu dengan gebetan Tyler, Jackie, dan gebetan baru Kinsey, Gabe. Mereka berdua secara kebetulan datang ke Key House dan berkenalan dengan Nina. Ekspresi ibu tiga anak ini dianggap Jackie dan Gabe berlebihan. Mereka mungkin belum tahu kalau Nina sedang merasa sedikit kacau pasca semua kejadian aneh yang dialami.
Nina membuka sebuah lemari dan di dalamnya terdapat satu gelas utuh, padahal sebelumnya gelas tersebut sudah pecah berkeping-keping. Kinsey yang mengetahui hal tersebut merasa takjub. Ternyata lemari tempat Nina menyimpan gelas tersimpan sihir yang bisa memperbaiki barang rusak. Perihal ini pun langsung disampaikan kepada Tyler kira-kira apa yang akan mereka perbuat. Kinsey mengajak kakaknya untuk melihat cahaya biru yang ada di gua laut. Sekarang mereka penasaran ada apa di balik pintu cahaya biru tersebut. Sebelum itu mereka membaca sebuah prasasti yang ada di sini. Di antara semua nama yang pernah masuk ke dalam, hanya sedikit yang masih hidup. Salah satunya Erin Foss. Namun sayang sekali sekarang Erin sedang dirawat di bangsal kejiwaan. Sedikit informasi, saat ini Echo sedang bersama Erin di rumah sakit jiwa. Tujuannya, apalagi kalau bukan kunci. Echo mengambil kunci dan memasukkannya ke leher belakang Erin. Aneh, sosok lain dari Erin tidak muncul. Echo terpaksa masuk sendiri ke dalam pustaka memori Erin. Ada sebuah tayangan kenangan Erin yang menampilkan Lucas. Kesimpulan sementara, Erin, Randall, Lucas, dan Echo dulunya satu tim pemegang kunci. Kira-kira faktor apa yang membuat mereka sekarang jadi terpecah? Pasti akan terjawab. Echo lanjut melihat-lihat kenangan Erin. Where do you want to hide? Sosok lain Erin muncul dan menanyakan, "Sedang apa kau di sini?" Respon Echo menarik, "Simak, ternyata kau tidak gila, kau hanya terjebak di sini dalam kenangan." Ya, terkadang gagal move on bisa membuat orang jadi gila. Di meja resepsionis, tampak Kinsey sedang mengisi buku tamu untuk membesuk Erin. Kinsey mengenalkan dirinya kepada Erin. Yang dikhawatirkan saat ini adalah Echo berhasil menemukan lokasi kunci Omega melalui ingatan lama Erin. Apakah usaha Kinsey belum terlambat? Mengingat Echo baru saja keluar dari pustaka memori Erin. Sedikit tambahan, nama asli Echo adalah Dodge. Dad's best friend. Dodge. You saying he's Dodge? Gila, benar-benar gila. Nina memasukkan abu mendiang suaminya, berharap Randall bisa kembali hidup dan keluar dari lemari. Tampaknya hal itu mustahil, mana mungkin makhluk hidup bisa bernyawa kembali. Kinsey menceritakan pertemuannya dengan Erin kepada Tyler. Putra sulung Randall dan Nina ini diam saja sambil mengangkat sebuah kunci. Ya, sepertinya kunci Omega baru saja ditemukan. 6 bulan lalu, apakah kalian masih ingat adegan pembuka kisah ini? Ternyata yang menghubungi si pria yang membakar rumah adalah Ellie. Ya, Ellie yang baru saja mendapat kabar kematian Randall Locke dan langsung menghubungi rekannya. Semua ini salahku, bunyi kalimat terakhir Ellie sebelum si pria membakar rumahnya. Masih penggalan kisah masa lalu, pagi ini Ellie mendatangi rumah Nina. Tahu tetangganya tidak ada di rumah, Ellie masuk ke ruang basement dan mengambil sebuah benda. Mahkota langsung diberikan kepada Lucas. Transaksi ini dipergoki Joe dan Ellie sendiri menyadarinya. Ellie dan Lucas buru-buru ke rumah Joe. Begitu Joe sampai ke rumahnya, Ellie dan Joe sudah lebih dulu ada di sini. "Bagaimana mungkin kau masih hidup? Kau sudah mati 25 tahun lalu," ucap Joe. Entah untuk Ellie atau untuk Lucas. Selain itu, ada sebuah ponsel yang jadi bahan rebutan dua kubu ini. Lalu, As I recall, Mr. Ridgway, you were trouble. Get out! kembali ke rumah, Ellie merasa sangat marah kepada Lucas karena telah membunuh Joe. Dia mengambil sepucuk senjata api lalu menembakkan tepat ke dada lelaki tersebut. Hasilnya, Kinsey dan Tyler mengira Lucas dan Echo adalah orang yang sama, namun sepertinya opini tersebut tidak sepenuhnya benar. Sambil melihat toples memori, Bot menjelaskan kalau dirinya pernah bertemu Lucas di rumah Ellie. Setelah itu, Bot langsung menemui Rufus dan menceritakan semua tentang pertemuannya dengan Echo. Beberapa jam kemudian, Ellie pulang dan langsung mengemasi barang-barang. Rufus bertanya, "Mau kemana kau ibu?" Ellie menjelaskan kalau mereka harus pindah karena tempat ini sudah tidak aman. Selanjutnya, Rufus menceritakan pertemuannya dengan Bot. Setelah itu baru diketahui kalau kunci yang dicari Echo ada pada Rufus. Ini benar-benar rahasia, bahkan Rufus belum memberitahukan kepada Bot.
Malam harinya, Tyler, Bode, Rufus, dan Kinsey dikumpulkan Ellie. Wanita berkulit hitam ini menceritakan penggalan masa lalunya. Dulunya, Lucas adalah sosok yang menawan dan mereka punya hubungan spesial. Sampai pada suatu malam, tepatnya pada momen kelulusan sekolah, Randall terobsesi membuka pintu hitam di dalam gua. Banyak iblis yang keluar dari sana dan salah satunya mengenai Lucas ketika dirinya dan Randall berusaha menutup pintu tersebut. Kurasa akan lebih mudah menunjukkan kepada kalian semua, kata Ellie. Tyler dan Kinsey diajak Ellie masuk ke dalam kenangannya pada malam kelulusan. Lucas di luar kendali, semua teman-temannya dipukuli demi mendapatkan kunci. Randall yang juga ada di sana ikut merasa emosi. Ia menghajar Lucas sampai tak sadarkan diri. Inti dari kisah ini, Lucas sudah kesurupan syaitan. Give me the Omega Key. Just calm Lucas, down. what are you doing? What are you doing? Whoa, what the heck? Just give me what I want! Ah! What are you doing? Insiden Lucas mengamuk tadi malam menelan korban jiwa, salah satunya dia sendiri. Ellie dan Randall mulai membuat skenario dengan mengatakan 3 temannya tewas karena tenggelam di laut. Setelah itu, semua kunci dibagikan ke beberapa teman lain, berjanji kalau kunci-kunci ini tidak boleh digunakan lagi. Salah satu dari kawanan ini adalah Mark. Ia memegang kunci api. Alasan Mark membakar diri sekaligus rumahnya supaya dimensi pikirannya tidak bisa dimasuki iblis. Pasca kematian Lucas, Ellie merasa hidupnya hampa. Sampai pada suatu hari ketika Ellie sudah dewasa, dia mendatangi rumah sumur lalu memanggil nama Lucas, Bim Salabim. Lucas pun hidup kembali. Ellie diminta oleh Lucas untuk mengumpulkan semua kunci. Ya, namanya juga cinta. Ellie tidak keberatan menuruti permintaan tersebut. Itulah sebabnya sepanjang hidup Ellie merasa bersalah karena telah membangkitkan iblis di sumur. Selain itu, Ellie juga menambahkan iblis yang masuk ke dalam tubuh Lucas atau yang menyerupai Lucas adalah iblis yang sama persis dengan Echo. Echo sendiri adalah sosok perwujudan dari iblis tersebut. Sampai di sini kalian paham kan? Perlu kalian ketahui, iblis yang dimaksud ini tidak bisa dibunuh, hanya bisa dikurung di dalam sumur atau dikembalikan ke asalnya. So, mereka harus segera mencari cara untuk menjebak Echo. Pulang ke rumah, Ellie dan Rufus sudah ditunggu Lucas. Kunci diambil dan Rufus dilumpuhkan. Look at that. What you found? Bite my tongue, bite my this mine. Lies cold in my kiss. Watch me make 'em bow. Tyler, Kinsey, dan Bode menunggu Ellie di rumahnya, namun tidak kunjung tiba. Mereka belum tahu kalau Ellie saat ini sedang dalam bahaya. Tiba-tiba si cantik Echo datang dengan menggunakan gaun bak Princess of the Darkness. Kuharap kalian tidak keberatan. Aku mengundang beberapa teman, kata Echo. Tyler? Satu kelemahan ditemukan, iblis takut dengan cahaya. Tahu begitu, langsung saja mereka menyalakan lampu. The kitchen! They're looking for the Omega Key. Making a weapon with the matchstick key.
Where is the key? Eko pingsan dan kunci Omega dalam keadaan aman. Saat ini hanya ada dua pilihan, Eko dikembalikan ke dalam sumur atau dikirim ke dalam pintu hitam di gua laut. Sebagai informasi, kunci Omega berfungsi untuk membuka kunci pintu hitam. Akhirnya, cara kedua yang akan diambil oleh Tyler dan Kinsey, tapi mereka tidak bisa melakukannya hanya berdua. Jadi, bala bantuan pun dipanggil. Demon Disposal Service. Singkat cerita, para remaja ini membawa Eko ke gua laut. Sementara itu, Bot mendatangi rumah Ellie dan melihat Rufus sudah tergeletak di lantai. Lanjut, Kinsey dan kawan-kawan nekat membuka pintu hitam dan memasukkan Eko ke dalam. Kembali ke rumah, para remaja lega misi mereka berhasil. Sementara itu, hubungan Nina semakin akrab dengan kepala polisi setempat. Selain itu, Rufus akan dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan medis. Tapi sebelum itu, dia menjelaskan keadaan yang dialami kepada Bot. Hingga saat ini, dirinya sendiri tidak tahu di mana Ellie berada. Terakhir, sebuah kunci diserahkan Rufus kepada Bot. Keesokan paginya di meja makan, Nina mengumumkan kalau sudah waktunya mereka semua pergi dari sini. Semua misteri dan rahasia yang terjadi di Key House dan kota ini sudah terungkap. Itu artinya tidak ada lagi alasan bagi mereka untuk menetap. Key House akan dijual, lalu uangnya akan dipakai Nina untuk membeli rumah baru di Seattle. Mendengar ide tersebut, ketiga anak Nina tidak ada yang bersorak gembira. Mereka justru lebih suka tinggal di sini sambil menjaga warisan leluhur. Sedikit informasi, Key House dibangun pada tahun 1890. Akhir kisah ini ditutup dengan Kinsey yang menyerahkan kunci kepada Gabe, dan Gabe rupanya sudah dirasuki iblis. Selain itu ditampilkan juga wajah Ellie diubah menyerupai Eko, dan kacaunya, jasad yang dibuang Kinsey ke pintu hitam adalah Ellie, bukan Eko. So how you feeling? Sekian dulu teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Jika teman-teman suka dengan cerita ini, izinkan saya untuk mengetahui dengan klik tombol like-nya ya. Kalian juga dipersilakan untuk merequest kira-kira film apa lagi yang menarik untuk dibahas. Bisa di kolom komentar atau bisa juga melalui DM ke Instagram saya di @tekogusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Silahkan dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!